Halo, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau coba bikin video tentang berapa sih konsumsi bensin dari mobil PHEV tahun 2016. Kita coba perjalanan, kebetulan kita mau ke Pondok Gede ya, ke rumah orang tua. Sekalian kita ukur berapa sih konsumsi bensin, the real konsumsi bensin, berapa liter, berapa kilometer per liternya. Oke, nah, sebelumnya kita pakai dulu masker biar aman ya masa pandemi ini. Oke, ini mobil kita PHEV tahun 2016 ya. Oke, ini tampilan interiornya. Ini setirnya ya. Kita coba nyalakan. Pastikan sebelum menyalakan mobil, biasakan AC dalam kondisi mati ya, supaya akinya tidak tekor. Oke, kalau sudah nyala boleh kita nyalakan AC. Ini CD radio. Oke, kita start. Caranya begini ya, kita bikin kita nolkan dulu. Nah, seperti ini. Kita nolkan dulu. Seperti ini. Jadi saya nggak tahu kalau di mobil lain, tapi kalau di mobil BRV ini ada ya. Jadi kita nolkan, nanti akan terlihat di situ berapa kilometer per liter konsumsi solarnya. Oke, baik, kita mulai perjalanan kita. Seatbelt. Oke, kita mulai. Ini adalah kamera mundur ya. Jadi di BRV ini tahun 2016 ini sudah ada dilengkapi dengan kamera mundur untuk menggait pada saat mundur. Sangat bermanfaat sekali ya. Oke, kita mulai berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Biasakan selalu berdoa ya sebelum berangkat. Doa itu ada di dalam hadis ya. Jadi di dalam hadis, barang siapa, seingat saya ya bunyi hadisnya, barang siapa yang pada saat keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka akan dilindungi oleh Allah selama di dalam perjalanan dan di dalam hari sehari itu. Oke, siapa yang mampu melindungi kita selain Allah? Tidak ada kan? Apalagi kita sebagai orang muslim, orang beriman, wajib kita berdoa. Oke, sudah keluar klaster. Kita lanjut. Perjalanan kira-kira 16 kilo ya, kira-kira 16 kilo.
pada saat sampai kita lihat lagi berapa konsumsi aktual, the real consumption, fuel consumption untuk mobil ini. Dompet. Kita berangkat sekitar jam 8 ya, 8:04 tadi. Kalau lihat di Google Map akan sampai sekitar 35 menit. Kawasan perumahan kota wisata ya. Jadi perumahan ini itu integrated ya, ada yang lihat integrated area, artinya semua fasilitas di sini itu lengkap ya. Ada sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Ada juga fasilitas lain, tempat makan itu yang paling banyak ya. Bank itu juga lengkap, di sini ada Bank Mandiri, BCA dan CB Niaga dan lain sebagainya. Terus tempat hiburan, ada kampung Cina, terus ada taman-taman yang di dalam klaster maupun yang di luar klaster juga ada. Tamannya bagus ya, tempat olahraga, tempat kumpul ya. Nah, di situ ada Starbucks ya, sudah ada di sini. Sebelah kanan itu ada Starbucks, nah, sebelah kiri ini ada Burger King. Ya, jadi sudah cukup lengkap ya, sangat lengkap fasilitas di sini tanpa harus keluar dari komplek. Jadi sangat ideal lah perumahan ini untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, ini sekolah dari TK sampai SMA ya, gedungnya besar. Ada McD. Oke, kita mau keluar komplek ya. Jalan relatif masih sepi ya,
ramai karena masih pagi. Ini PSBB masih berlaku ya. Ini kan area masih wilayah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu PSBB-nya sampai 26 Juni kalau nggak salah ya. Jadi ini masih masa-masa PSBB. Cuaca juga cukup cerah ya pagi ini, hangat, tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Cuaca cukup cerah, hangat, suhu sekitar 25 derajat Celcius. Ini daerahnya cepat berkembang ya. Banyak perumahan-perumahan di sini, sekolah juga banyak yang bagus-bagus ya. Jalan juga sudah relatif bagus di sini ya. Dan sudah dicor, perpasannya rigid pavement ya. Dulu memang di sini jalannya rusak, tapi sudah diperbaiki, sudah dicor. Jadi enak lah kalau perjalanan lewat sini. Terutama untuk yang mau ke area Pondok Gede, yang mau ke tol Jor, yang mau ke Bekasi, yang mau ke arah Jakarta, bisa juga lewat sini ya. Ini sudah ramai ya area sini. Ada restoran. Jadi di sini akibat dari wabah virus corona ini banyak juga restoran-restoran yang sudah tutup ya, karena tidak ada pembeli, ataupun ada juga restoran yang beralih menjadi restoran online. Jadi pembeli bisa membeli tapi akan dikirim lewat online ya. Bisa pesan lewat online dan dikirim lewat online.
nyobain motor itu ya kurang apa ya, kurang beretika lah dalam berkendara di jalan. Kadang-kadang motor dari luar, dari komplek mau keluar nggak lihat dulu kanan kiri. Nah ini contohnya nih, ibu-ibu ini keluar nggak lihat sebelah kirinya. Ada juga yang tiba-tiba motong, ada yang tiba-tiba masuk ke belok kiri kanan nggak pakai sen. Kita sebagai sopir mobil ya harus ekstra sabar, jangan terbawa emosi ya. Karena kalau terjadi apa-apa yang disalahkan pasti kebanyakan yang disalahkan mobilnya, padahal perilaku pengendara motornya yang tidak aman. Kadang-kadang kalau kita ingatkan lebih marah yang ditegur daripada yang diingatkan, daripada yang mengingatkan maksudnya. Nah ini sebelah kanan juga perumahan ya. Di daerah sini daerah cukup ramai. Dan motor ini juga kadang-kadang kita lihat pengendara motor itu nggak sabar. Kalau keluar masuk belok kanan kiri itu nyetop mobil itu seenaknya sendiri. Kita dalam kondisi kencang tiba-tiba mereka menyetop, itu kan artinya kurang, istilahnya kurang sopan ya dalam berperilaku di jalan gitu ya. Saat kondisi kita lagi sedang kencang, motor seenaknya motong. Terus saat kita mau keluar komplek, misalnya mau keluar atau keluar masuk suatu tempat, kita sudah pasang rating lampu sen kanan kiri, tetap aja motor motong. Nah ini kayak gitu juga contohnya nih, motong motong jalan tuh seenaknya sendiri, kayak jalan milik sendiri. Tapi tidak semua motor seperti itu, tidak semua motor ya, hanya ya adalah perilaku seperti itu. Kita sebagai pengendara mobil harus ekstra sabar menghadapi pengendara motor seperti itu ya. Ini sudah mulai agak ramai nih di sini. Sepeda juga banyak ya, sepertinya lagi musim ini sepeda. Saya lihat banyak orang mulai bersepeda ya, banyak orang sudah mulai peduli dengan kesehatannya. Ini berdampak pada harga sepeda ya yang naik ya. Saya lihat juga di beberapa berita dan beberapa toko online itu harga sepeda naik. Jadi masyarakat sudah mulai peduli dengan kesehatannya akibat daripada wabah virus corona ini. Jadi bagaimanapun kita harus menjaga kesehatan. Mau menjaga kesehatan kan dengan istirahat cukup, dengan makan yang cukup, dengan olahraga. Nah olahraga pun macam-macam bentuknya, ada yang bersepeda, ada yang
jogging, lari, ada yang main bulu tangkis, badminton, main futsal, dan lain sebagainya. Cuman pesan saya, berolahragalah sesuai dengan umur kita masing-masing. Kalau sudah umur di atas 40 mau main futsal ya kita harus sadar diri lah. Semakin tua kan fisik kita juga tidak sekuat dulu waktu muda ya. Jadi makanya banyak ditemukan kasus-kasus setelah main futsal, ternyata kena serangan jantung. Itu ada kasus begitu. Ada juga yang setelah sedang main badminton nih kena serangan jantung sampai meninggal, itu ada juga. Ini lagi macet ini, ada apa ya kira-kira ini? Nah, ini kebiasaan para pemotor ya, pada saat macet ini nggak mau sabar, akhirnya cari jalan tikus, jalan-jalan sempit ini, cari-cari celah untuk bisa mendahului. Cuma dampaknya apa? Dampaknya itu kalau misalnya tidak ada celah lagi untuk bisa lewat, maka celah itu akan tertutup. Sementara yang di seberangnya motor pun sama perilakunya. Akhirnya apa? Terjadilah macet, terjadilah stuck. Itu akibat daripada perilaku berkendara pemotor itu sendiri. Ini kalau yang saya amati ya. Bukan berarti saya juga sudah menjadi pengendara motor yang bagus, yang baik. Saya juga kadang seperti itu ya. Apalagi kalau kita lagi dikejar-kejar waktu, pengennya cepet, ya termasuk saya juga lah melakukan hal seperti itu. Tapi saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan para pengendara motor semua, harap kita tetap bersabar dalam berkendara, tetap mengutamakan keselamatan ya dalam berkendara, keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Karena selama kita berkendara, kita berinteraksi dengan orang lain. Sebelah kiri kosong, ya jauh. Oke, ini jalannya tidak begitu lebar ya, kira-kira ini 6 meter, cuma kadang sering dilewati oleh truk-truk yang besar seperti tadi ya. Akibatnya karena adanya yang parkir di pinggir jalan, akhirnya terjadi antrian, terjadilah kemacetan. Ini ada bioskop sebelah kanan, ini bioskop Kota Sinema. Cuma sudah semenjak virus corona ini tidak beroperasi, kira-kira sejak bulan Maret ya tidak beroperasi lagi. Entah bagaimana nasib para karyawannya, saya juga tidak tahu. Tapi kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan virus corona ini segera lenyap. Tapi kalau lenyap sih susah ya, namanya virus pasti tetap ada ya. Gimana caranya biar bisa ditemukan obatnya atau vaksinnya paling tidak ya. Kalau sudah ditemukan obatnya dan vaksinnya, saya yakin ini virus corona ini akan seperti virus flu biasa. Kita nggak perlu takut lagi ya, karena sudah ada obat dan sudah ada vaksin. Ini karena belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya aja, jadi kita semua menghindari virus. Tapi saya yakin begitu sudah ditemukan vaksin dan obatnya, kita semua akan seperti biasa lagi, seperti new normal. Kita bisa tanpa harus pakai masker, tanpa harus menjaga jarak. Saya yakin itu. Mari kita doakan para ilmuwan di seluruh dunia ini bisa menemukan obat dan vaksinnya. Sama seperti virus flu ya. Dulu katanya infonya itu tahun berapa tuh, 1918 pernah terjadi wabah virus flu, influenza ya. Nah itu banyak pula yang meninggal akibat wabah itu.
Kemudian seiring berjalannya waktu, ditemukanlah vaksin flu dan juga obat-obat untuk flu. Yang kita lihat sekarang itu banyak obat-obat warung itu kalau kita minum obat itu aja saat kita flu itu sudah cepat sembuhnya. Nah, saya yakin begitu pun corona ini, ketika ditemukan obatnya dan juga vaksinnya, saya hakul yakin virus corona ini bakal kayak virus flu aja, yang sudah biasa lah dan mudah diobati. Ini kita masuk ke perempatan Jati Asihnya. Di sini memang pertigaan ini. Di sini memang tempat antrian kendaraan ya, karena adanya pertemuan dua arah, dua jalan ya, dari yang arah kota wisata, dari arah villa kota wisata bertemu dengan yang dari arah Jatiluhur, bertemu di satu sini, di satu jalan itu. Jadi terjadi antrian yang cukup panjang. Kadang-kadang kalau lagi macet-macetnya bisa sampai di sekitar 2 kilo 3 kiloan itu antriannya. Tapi di sini macetnya pun masih jalan ya. Makanya kita tidak usah khawatir, walaupun macet tapi masih jalan pelan-pelan. Jadi kuncinya berkendara itu, kunci aman dalam berkendara itu adalah kesadaran dari diri masing-masing pengendara terhadap pentingnya keselamatan itu. Kalau tidak ada kesadaran, coba gimana kita bayangin kalau misalnya di jalan itu tidak ada kesadaran berkendara dengan aman, tidak ada kesabaran. Ya, jadi kuncinya itu menurut saya dua, kesadaran dan kesabaran. Sadar dalam keselamatan masing-masing dan orang lain, dan juga sabar dalam menempuh perjalanan. Itu butuh kesabaran. Ya. Kalau seandainya tidak ada kesabaran, tidak ada kesadaran, akan terjadi apa di jalan itu? Akan terjadi stuck. Nah, ini termasuk ini juga nih, perilaku yang tidak baik menurut saya ya, dalam menyeberang jalan, seperti seolah-olah seperti raja. Kadang-kadang kalau kita lihat itu orang yang menyeberang jalan, dia tidak lihat dulu itu kondisi mobil yang mau lewat itu sedang kondisi kencang atau tidak, main stop aja. Itu terjadi banyak itu kalau saya lihat perilaku yang menyeberang jalan itu. Harusnya kan pada saat menyeberang kita lihat dulu kanan kiri, terus lihat dulu kondisi mobilnya sedang kenceng apa sedang pelan. Kalau sedang kenceng ya biarin lewat dulu, jangan langsung di stop. Itu kan membuat dongkol yang yang nyetir sudah dalam kondisi kenceng kok tiba-tiba di stop. Itu ya, saya mengingatkan untuk kita semua, karena kita hidup itu kan sebenarnya saling berkaitan ya, satu dengan lain, saling berhubungan ya. Jadi kalau kita hidup itu sering menjengkelkan orang lain, itu kita akan mendapatkan hal yang sama, karena hidup itu seperti cermin. Apa yang kita lihat di dalam cermin itu akan kembali pada diri kita. Jadi apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi berhati-hatilah dalam menjalani hidup. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan.
rumusnya sederhana seperti itu. Kalau kita mau hidup kita tuh enak, hidup kita tuh bahagia, bahagiakanlah orang lain kalau kamu ingin bahagia, muliakanlah orang lain kalau kamu ingin mulia. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira kita sudah sampai masih di Komsen ya, Jati Asih. Ini kita sudah setengah perjalanan ya, kira-kira setengah perjalanan. Daerah ramai ya. Jadi di sini sudah banyak perumahan-perumahan, sudah banyak tempat-tempat makan, majelis ilmu, majelis taklim, yatim apa namanya, yatim piatu, panti asuhan, tempat nongkrong. Sampai perempatan Komsen. Ini kalau kita belok kiri itu ke tol Jor ya. Kalau lurus ke arah Pondok Gede. Di sini juga sering terjadi antrian ya, apalagi saat jam-jam berangkat kerja dan pulang kerja. Itu di sini selalu terjadi antrian. Karena apa? Karena ini sebagai tempat, sebagai gerbang menuju ke mana-mana, ke Jakarta mau ke mana ini, tol ya, tol Jor, pintu tol Jor. Oke, kita lanjut. Ya. Kalau ke kanan itu ke Bekasi, kalau ke kiri itu ke arah Pondok Gede. Kalau mau ke mana, Jawa, mau ke Cikampek, mau ke Bandung, mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu lewat sini juga bisa ya. Nanti masuk tolnya lewat sini yang mau ke arah Cikampek. Nah itu ada tuh tandanya, Cakung, Tanjung Priok, Jakarta Cikampek. Jadi kalau mau ke Jawa, mau mudik, itu belok ke kiri ini ya. Nah itu dia, belok ke kiri itu adalah pintu tol yang mau ke Cikampek ya. Oke, kita lanjut. Anak-anak diantar dulu ke rumah mama, kita aja berdua soalnya lama kan. Ini masih masuk wilayah Jati Kramat kali ya, Kelurahan Jati Kramat kalau nggak salah di sini.
mitra keluarga di sini. Kelihatannya bagus. Itu kayaknya cabangnya kita keluar. Oke, kita sudah sampai di Jalan Jatimakmur ya, kira-kira 5 menit lagi lah kita sampai di. Ini adalah daerah di mana saya besar waktu saya masih, dari saya kecil saya dibesarkan di daerah sini ya, tempat saya main waktu kecil. Saya tinggal di sini sejak tahun 91 kira-kira 91. Ini dulu masih sepi daerah sini, masih ada sawah waktu saya kecil itu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi sawah. Di mana-mana perumahan, di mana-mana tempat dibangun. Ini komplek Hankam ya, belok kiri ini komplek Hankam. Nah ini pertigaan Bojong namanya. Ini juga tempat kemacetan, antrian pada saat pagi dan sore, karena di belok kanan ini mau ke arah Jati Bening dan juga ke tol yang menuju ke Jakarta, ke Tanjung Priok. Sementara ini lurus ke arah Pondok Gede. Ini Masjid Nurul Huda. Itu masjid, nah ini rumah orang tua saya belok kanan itu. Jadi Masjid Nurul Huda itu adalah masjid tertua di Pondok Gede. Saya nggak tahu kalau di tempat lain ada yang lebih tua lagi, tapi yang saya tahu masjid itu adalah masjid tertua karena berdiri tahun 1800-an sekian lah. Dari zaman Belanda itu sudah berdiri, cuma sudah berkali-kali dipugar, direnovasi. Nah ini kita sudah masuk ke komplek Bukit Kencana. Kompleknya lumayan bagus ya, jalannya juga lumayan lebar, sekitar berapa nih, 6 meteran ya, 6 meter kurang lah, 5,5. Cuma memang sayangnya di beberapa spot-spot ini jalannya masih jelek, rusak, bukan jelek, rusak, tapi belum diperbaiki oleh pemerintah seperti Pemda Bekasi ya, mestinya ya, harusnya sudah ada perbaikan. Tapi sejak saya tinggal di sini, dulu saya pernah tinggal di sini sejak tahun 2009 ya. Sejak saya menikah saya tinggal di sini dulu sama istri di rumah mertua. Terus kita pernah juga pindah di komplek yang sama. Kita pindah rumah, kita sewa sendiri. Itu sampai sekarang itu jalan tuh nggak diperbaiki yang tadi itu, jadi masih jelek seperti itu ya, masih rusak. Padahal kalau kita lihat kebijakan daripada pemerintah kan ada namanya dana desa ya, dana desa itu dipakai untuk memperbaiki jalan. Entah dipakai apa itu dana desa, karena ini sebenarnya masih masuk wilayah desa Jatimakmur. Sedangkan rumah orang tua saya, jalan aksesnya sudah bagus, sudah diperbaiki. Padahal itu sama-sama masuk desa Jatimakmur juga. Ini yang saya salut sama Alfamart, Indomart, ini dimana-mana selalu ramai ya. Ini padahal depan-depanan gini, tapi saya lihat ini selalu ramai. Setiap hari saya lihat itu. Oke, kita sudah masuk ke area komplek. Ini jalannya juga bagus di sini ya, sudah aspal. Cuma banyak tanggulnya. Ya memang
perilaku pengendara sekitar sini kan melewati jalan, melewat apa namanya, orang-orang yang lewat sini kan tembus ke kampung sana, ada juga yang jadi aksesnya dibuka ya untuk akses ke kampung sana juga. Jadi mungkin pertimbangannya karena banyak yang ngebut, maka dikasih tanggul di sini. Kita sudah sampai di rumah mertua saya. Di rumahnya ya sangat mewah sekali. Oke, kita cek hasilnya ya. Perjalanan dari kota wisata sampai ke sini itu sekitar konsumsi solarnya 11,9 km per liter ya, dengan jarak tempuh 16,5 km. Oke, itu dengan kondisi jalannya agak-agak macet ya, tapi kalau misalnya jalannya bagus saya yakin akan bagus ya. Oke, jumpa lagi lain kesempatan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.